Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, good morning students. Hari ini kita sudah masuk bab 5. Ya, bab 5, lesson 5. Buka bukunya halaman 34. The title is In the School. Of course you know, kalian sudah tahu pasti school itu artinya apa. Nah, Miss akan menjelaskan tentang transitive and intransitive verb. Itu ada di halaman 35. Kalian lihat note-nya. Ya, yang bagian ungu itu. Nah, di sini Miss akan membacakan yang kotak warna kuning, seorang guru dan murid. Kalian nanti ikutin pengucapannya. Yang listening, part A. Listen to and repeat after your teacher. Listen to the teacher. They listen to the teacher. Read books. They read books. Sit on the chair. They sit on the chairs. Repeat after the teacher. They repeat after the teacher. Study. They study. Stay. They stay. Stand. They stand. Speak. They speak. Oke, sekarang kalian langsung aja lihat bukunya halaman 35. Miss langsung menjelaskan apa itu transitive dan intransitive verb. Nah, pertama dulu ya yang transitive. Transitive verb, there are two types of verb. They are transitive and intransitive verbs. Jadi verb itu predikat. Kalau di bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Subjek itu orang pertama, kalian pasti sudah belajar di kelas 1, 2, 3 subjek, predikat, objek. Kalau subjek itu orang pertama, orang yang melakukan. Predikat itu kata kerja, contohnya menyapu, belajar, berjalan, itu kata kerja. Objek, nah objek itu keterangannya, misalkan ibu memasak nasi, biasanya contoh di buku. Ibu memasak nasi, ibu itu subjek dalam bahasa Indonesia. Memasak itu predikat atau kata kerja. Nasi objeknya, jadi memasak nasi itu objeknya. Sama dalam bahasa Inggris juga, ada subjek, ada verb, ada objek. Kalau predikat dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu verb namanya, bukan predikat tapi verb. Nah, there are two types of verb. Ada dua macam verb, dua macam predikat, dua macam kata kerja. Yang pertama transitif, yang kedua intransitif. Nah, Miss menjelaskan yang pertama dulu ya, yang transitif. Transitif, a transitive verb is a verb that requires an object. Nah, objek. Jadi, transitive verb itu membutuhkan objek. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia, aku belajar matematika. Matematika itu kan objeknya. Misalkan lagi, adik mencuci pakaian. Pakaian itu termasuk objek. Nah, transitive verb itu verb atau kata kerja yang menggunakan objek. Contohnya, Doni, di buku juga ada ya. My father drives a car. Di sini Miss ganti namanya jadi Doni. Doni drives a car. Doni itu subjek, drives itu verb atau kata kerja. A car itu mobil. Car itu objek. Jadi si Doni itu mengendarai mobil. Kan ada objeknya tuh. Jadi kalau transitif itu verb yang membutuhkan objek. Drives a car. Nah, di sini juga ada contohnya di halaman 34. Read books. Misalkan, Doni read books. Doni membaca buku. Bukunya itu termasuk objek. Tidak bisa Doni read. Itu tidak bisa. Nah, baca apa? Baca buku. Doni read books. Nah, sekarang Miss kasih tahu ya. Jadi kalau ada, kan kalian sudah belajar I, you, they, we, she, he, it. Kalau I, you, they, we itu tidak ada s di belakang verbnya.
Contohnya seperti sleep tuh. Sleep itu kan I. Sleep itu bukan sleeps ya, tetapi sleep. Pokoknya kalau I, you, they, we, kata kerjanya tidak menggunakan s di belakangnya. Tetapi kalau she, he, it, kata kerjanya atau verbnya menggunakan s di belakangnya. Doni drives, bukan drive, karena Doni itu termasuk he. Doni drives a car. Nah, itu transitive verb. Yang kedua, intransitive verb. In, namanya juga in. Kalau in itu tanpa artinya. Contohnya, I sleep, saya tidur. Nah, tidak ada objeknya kan? Hanya subjek dan verb saja, tidak ada objek. Misalkan, Miss bisa nggak kalau I sleep in the room? Nah, the room itu, kamar itu bukan objek, tetapi keterangan keterangan tempat. Jadi kalau keterangan tempat, keterangan itu ada dua, ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Itu tidak termasuk objek, itu keterangan. I stand, saya berdiri. Nah, nggak mungkin kan saya berdiri meja. Itu tidak bisa, hanya cukup verb saja. Contohnya lagi, you speak, kamu berbicara. Itu tanpa objek. Misalkan Doni sleeps. Nah, kenapa menggunakan s? Karena Doni itu termasuk he. Jadi kalau he, she, dan it kata kerjanya atau verbnya menggunakan s di belakangnya. Sleeps, stands, studies, ya. Tapi kalau I, you, they, we tidak menggunakan s di belakangnya. Nah, itu penjelasan tentang transitive verb dan intransitive verb. Pokoknya ingat kalau transitive verb itu ada objeknya, verbnya ada objeknya. Kalau intransitive verb tidak ada objeknya. Nah, sekarang kita pindah ke bab prohibition. Masih di bab 5. Masih di bab in the school. Jadi kalian sekarang buka halaman 37. Halaman 37 itu kita belajar tentang prohibition. Miss baca dulu ya yang part listening. Don't sleep, don't speak, don't cheat, don't eat, don't litter, don't move, don't use a cell phone, don't bring food, don't read comics, don't open the windows, don't play with the gadget, don't bully your friend. Oke. Prohibition itu artinya larangan. Jadi kalau kita ingin melarang dalam bahasa Inggris itu pertamanya kita menggunakan don't. Kepanjangannya dari do not ya, tetapi kita biasanya hanya menggunakan don't. Jangan berdiri di sana. Don't stand over there. Jangan makan di sini. Don't eat here. Jadi kalau kita ingin melarang dalam bahasa Inggris, kita menggunakan don't lalu verb 1. Kata kerja yang pertama. Contohnya eat, bring, sleep. Itu sudah ada ya contohnya di halaman 37. Pokoknya setelah don't itu harus kata kerja. Tidak bisa misalkan don't you. Tidak bisa, tapi harus kata kerja. Anasha, don't eat here. Nah, harus ada tanda seru karena itu kata larangan. Jangan makan di sini. Contohnya lagi, Vendra, don't bring the food. Vendra, jangan bawa makanan menggunakan kata seru. Nah, itu prohibition ya. Oke, hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini tentang transitive verb dan intransitive verb tadi, dan juga tentang prohibition yaitu larangan. Kalau kalian masih tidak paham, kalian bisa hubungi Miss melalui WA pribadi. Miss tanya aja, Miss ini aku nggak ngerti nih kayak gini. Kalian tanya aja, jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk bertanya. Belajar lagi video dan bukunya. Thank you very much for the attention. Have a nice day. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.